Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Pamulang, program studi S1 Akuntansi, dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang dibimbing oleh Bapak M.Hd Alik Akbar, SE, MSI, AKCA. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi sektor publik. Presentasi ini akan mencakup 3 topik utama, yaitu wawasan umum akuntansi sektor publik, regulasi dan standar di sektor publik, lalu yang terakhir organisasi sektor publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mari kita mulai dengan pembahasan pertama. Akuntansi sektor publik, pertemuan 1, membahas mengenai wawasan umum akuntansi sektor publik. 1. Definisi akuntansi sektor publik. Definisi dari akuntansi: A. Mengklasifikasi data yang relevan. B. Memproses analisa data yang terkait. C. Sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan. Sektor publik merupakan sebuah entitas yang berkorelasi dengan berbagai aktivitas seperti melayani publik, produksi barang, serta pemenuhan hak publik yang dijalankan. Perlu ada keselarasan dengan ilmu ekonomi. Memenuhi kebutuhan publik dengan pelayanan yang maksimal merupakan tujuan dari akuntansi sektor publik. 2. Karakteristik organisasi sektor publik. Karakteristiknya, akuntansi yang digunakan pada sektor swasta berbeda dengan akuntansi sektor publik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan faktor lingkungan. Organisasi sektor publik memiliki lingkungan yang sangat kompleks, di mana dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi, budaya, politik, serta demografi. Faktor ekonomi seperti 1. Tingkat inflasi. 2. Pertumbuhan pendapatan per kapita. 3. Struktur produksi. 4. Tenaga kerja. 5. Arus modal dalam negeri. 6. Cadangan pertumbuhan ekonomi. 7. Devisa. 8. Nilai tukar mata uang. 9. Utang dan bantuan luar negeri. 10. Infrastruktur. 11. Teknologi. 12. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. 13. Sektor informal. B. Faktor budaya seperti 1. Keseragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. 2. Sistem nilai di masyarakat. 3. Historis. 4. Sosiologi masyarakat. 5. Karakteristik masyarakat. 6. Tingkat pendidikan. C. Faktor politik seperti 1. Hubungan negara dengan masyarakat. 2. Legitimasi pemerintah. 3. Tipe rezim yang berkuasa. 4. Ideologi negara. 5. Elit politik dan massa. 6. Jaringan internasional. 7. Kelembagaan. D. Faktor demografi seperti 1. Pertumbuhan penduduk. 2. Struktur usia penduduk. 3. Migrasi. 4. Tingkat kesehatan. 4. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Penerapan dan perlakuan akuntansi adalah keterkaitan dari akuntansi sektor publik. Sektor swasta memiliki perbedaan dengan domain publik, yaitu domain publik mempunyai wilayah yang lebih luas dan sulit. Sulitnya wilayah diakibatkan oleh luasnya penduduk dan lembaga-lembaga yang terkait di dalam keluasan wilayah. Badan pemerintahan, perusahaan, milik negara, universitas, yayasan, organisasi, politik, dan organisasi lainnya merupakan kelembagaan yang terlibat di dalam domain publik. 5. Elemen-elemen akuntansi sektor publik. Elemen dalam akuntansi sektor publik digambarkan melalui rangkaian siklus seperti di bawah ini. 6. Standar akuntansi sektor publik.
Penerapan prinsip akuntansi dan penyajian laporan keuangan organisasi sektor publik ialah standar akuntansi sektor publik. Kerangka dari standar akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan tahapan siklus ke fungsi-fungsi akuntansi sektor publik seperti 1. Perencanaan, 2. Penganggaran, 3. Realisasi anggaran, 4. Pengadaan barang dan jasa, 5. Pelaporan audit, 6. Pertanggungjawaban kepada publik. 7. Pelaporan akuntansi sektor publik. Laporan posisi keuangan atas transaksi entitas sektor publik dapat dipresentasikan laporan keuangan sektor publik, memberi informasi atas kinerja, posisi keuangan dan arus kas yang bermanfaat untuk pengguna baik dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi merupakan tujuan untuk pelaporan keuangan. 1. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 2. Neraca. 3. Laporan realisasi anggaran. 4. Laporan arus kas. 5. Laporan perubahan ekuitas. 6. Laporan operasional. 7. Catatan atas laporan keuangan. 8. Laporan perubahan ekuitas. Pertemuan 2, yaitu regulasi dan standar di sektor publik. Regulasi dan standar di sektor publik mengacu pada peraturan, kebijakan, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas publik untuk mengatur berbagai aspek kegiatan dan layanan yang diselenggarakan oleh entitas sektor publik. Pengertian dari konsep regulasi dan standar. Regulasi mengacu pada aturan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku dan kegiatan di dalam suatu sektor atau industri tertentu. Tujuan dari regulasi untuk memastikan kepatuhan, keteraturan, dan perlindungan kepentingan publik dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Standar adalah pedoman atau kriteria yang ditetapkan untuk menentukan kualitas, kesesuaian atau kinerja suatu produk, layanan, atau proses. Standar dapat diatur oleh pemerintah, organisasi, standarisasi, atau badan-badan profesi untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan memenuhi tingkat kualitas atau performa yang diharapkan. Di sini ada satu perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba, yang dimana ada regulasi tentang yayasan, regulasi tentang partai politik, regulasi tentang badan hukum pendidikan, dan selanjutnya yaitu regulasi tentang badan layanan umum. Badan Layanan Umum atau BLU merupakan suatu instansi yang berada pada lingkungan pemerintah di mana pembentukannya ditunjukkan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan barang serta jasa yang akan dijual dengan tidak mementingkan keuntungan. Selanjutnya di sini ada kedua, perkembangan regulasi terkait keuangan negara. Perkembangan regulasi terkait keuangan negara terus berubah seiring dengan evolusi dalam kebutuhan ekonomi, perubahan politik, dan tantangan baru yang dihadapi oleh pemerintah. Ada beberapa perkembangan regulasi terkait keuangan negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang 17 tahun 2003 adalah tonggak sejarah penting yang mengawali reformasi keuangan negara Indonesia menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Pembendaharaan negara dalam undang-undang ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilakukan mencangkup pemeriksaan keuangan untuk memeriksa laporan keuangan yang disusun pemeriksaan atas kinerja untuk memeriksa kinerja keuangan yang mencakup aspek ekonomi dan efisiensi serta efektivitas, dan yang terakhir adalah pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu perkembangan regulasi terkait otonomi daerah.
Otonomi daerah berkaitan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di mana dinyatakan bahwa pemerintah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Setelah itu, pada tahun 2001 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai pemerintah daerah, otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah guna menyelenggarakan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, serta bertanggung. Yang keempat, perkembangan standar keuangan di sektor publik. Ikatan Akuntansi Indonesia maupun pemerintah telah berupaya menciptakan sebuah standar yang relevan dengan praktik akuntansi pada sektor publik, seperti PSAK 45 atau ISAK 35 yang disusun oleh EI dalam mengatur standar akuntansi keuangan bagi organisasi nirlaba, di mana di dalamnya mencakup kaidah serta prinsip yang harus dijadikan acuan bagi organisasi nirlaba dalam penyusunan laporan keuangan. Standar kedua diciptakan dalam skala internasional oleh International Federation of Accountants yang dinamakan International Public Sector Accountant Standard. Yang pertama yaitu Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik, merupakan standar akuntansi yang ditunjukkan untuk organisasi sektor publik dalam skala internasional serta dijadikan acuan bagi seluruh negara di dunia dalam rangka pengembangan standar akuntansi pada sektor publik. Yang kedua yaitu ISAK 35. Pada awal tahun 2020, terdapat dua isu besar terkait dengan pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba yaitu pencabutan PSAK 45 dan penerapan ISAK 35. PSAK 45 mewajibkan entitas nirlaba menyusun beberapa jenis laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta ada pencatatan opsional, yaitu laporan perubahan aset neto. Selanjutnya terdapat keputusan untuk pencabutan PSAK 45 dan digantikan dengan ISAK 35. Secara umum, tidak terdapat perbedaan mencolok dari kedua aturan tersebut, namun ada 4 hal yang harus disesuaikan di antaranya, yaitu klasifikasi aset neto, judul laporan keuangan, laporan aset perubahan, aset neto, dan penghasilan komprehensif. Yang terakhir yaitu Standar Akuntansi Pemerintah atau biasa dengan disebut SAP. Standar ini dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun instansi di bawahnya. Dengan mengacu pada standar ini, diharapkan pelaporan keuangan pemerintah berkualitas dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan terwujud transparansi dan akuntabilitas. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai organisasi sektor publik, peran akuntansi dalam sektor publik, entitas dalam akuntansi sektor publik. Definisi dan karakteristik organisasi sektor publik. Yang pertama ada definisinya, organisasi sektor publik adalah organisasi yang didanai atau didukung oleh dana publik seperti pemerintah, partai politik, LSM, yayasan, sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan tempat ibadah. Ada perbedaannya nih dengan organisasi private. Organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi private karena tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan publik, tidak mengutamakan keuntungan. Sumber dana berasal dari masyarakat dan bertanggung jawab kepada publik, sedangkan organisasi private mengedepankan keuntungan. Untuk karakteristiknya, itu bernuansa politis, tujuannya multiple dan kompleks, keterbatasan sumber daya, birokratis dan hierarkis, melibatkan banyak pemangku kepentingan. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan aktivitas organisasi sektor publik. Tujuan utamanya memberikan kesejahteraan dan pelayanan dasar kepada masyarakat, mencakup pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Aktivitas utamanya pelayanan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi publik, penegakan hukum, dan penyediaan barang publik. Sumber pembiayaannya didapat dari pajak, retribusi, pendapatan asli daerah, laba BUMN dan BUMD, dan sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Pertanggungjawaban, organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada perwakilan masyarakat seperti DPR, DPD, dan DPRD melalui laporan keuangan berkala. Budaya dan penyusunan anggaran organisasi sektor publik. Budaya organisasi, birokratis dan formal dengan sistem hierarki yang jelas. Setiap pelaku harus mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku. Penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif, melibatkan masukan dari masyarakat, disahkan oleh perwakilan rakyat atau DPR. Untuk stakeholdernya sendiri, ada masyarakat Indonesia, kreditor, investor, hingga lembaga internasional. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Ada cakupan. Nah, untuk cakupan akuntansi ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, dan proses pertanggungjawaban melalui laporan keuangan. Peran akuntansinya menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang dapat diprediksi, mendukung tata kelola keuangan negara yang baik. Tujuan akuntansi mengatasi keterbatasan sumber daya dengan konsep value for money dan menciptakan akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik. Entitas dalam akuntansi sektor publik. Entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit terkecil yang terpisah dalam suatu entitas pelaporan yang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan entitas pelaporan adalah unit di struktur pemerintahan sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi. Ada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Itu menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan standar yang ditentukan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan lingkungan pemerintahan dan kementerian juga bagian dari entitas laporan. Pada saat sebelum PP 24 tahun 2005, entitas akuntansi tidak diakui sebagai entitas pelaporan. Setelah PP 24 2005, entitas akuntansi dapat menjadi entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan harus disajikan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Hal ini mempengaruhi struktur organisasi pengelola keuangan negara dan sistem akuntansi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar ini mengatur tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, pusat dan daerah dengan memperhatikan pengaruh atas struktur organisasi pengelola keuangan negara. Apakah Kementerian Negara menjadi pemangku kebijakan tata kelola keuangan? Berdasarkan Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara dan PP 71/2010 tentang standar akuntansi pemerintah, Presiden tetap memegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan keuangan negara. Menteri atau pimpinan lembaga bertindak sebagai pengguna anggaran atau barang dan bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dari kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Meskipun kementerian atau lembaga menjadi entitas pelaporan, mereka tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan tentang tata kelola keuangan instansi. Kewenangan tersebut tetap berada di tangan Presiden. Struktur organisasi pengelola keuangan negara. Itu pertama ada Presiden sebagai kepala pemerintah pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara. Lalu ada Kementerian Keuangan. Dia bertanggung jawab untuk mengelola fiskal dan kekayaan negara, bertanggung jawab dalam pelaksanaan APBN dan penyusunan laporan keuangan. Kemudian ada kementerian atau pimpinan lembaga, sebagai pengguna anggaran atau barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, menjadi entitas pelaporan dalam lingkungan pemerintah. Nah, kesimpulan dari presentasi ini, organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi private, dengan tujuan utama untuk memberikan pelayanan publik, tidak berfokus pada keuntungan. Proses dalam organisasi sektor publik lebih bernuansa politis dan memerlukan koordinasi dengan berbagai komponen masyarakat. Akuntansi memainkan peran penting dalam proses pertanggungjawaban dan manajerial dalam organisasi sektor publik. Demikianlah presentasi kami mengenai akuntansi sektor publik. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat. Sekian dan sampai jumpa.